Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat di mana saja berada yang hadir menyaksikan taklim online kita di hari Rabu di subuh hari ba'da salat subuh. Hari ini kita kembali berkesempatan taklim Rabu pagi kita ini, Rabu subuh. Ini adalah taklim sekali dalam 2 pekan. Kegiatan untuk mahasiswa tiba sebagai rangkaian dalam menghafal matan-matan ilmiah yang ditulis oleh para ulama kita. Dan untuk bidang hadis, para mahasiswa semuanya diwajibkan untuk menghafal hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dan disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang kecil atau kutaib, risalah kecil namun manfaatnya sangat besar, sangat luar biasa, yaitu Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan, dan lebih tepatnya 42 hadis-hadis pilihan yang beliau pilih, yang beliau anggap sebagai hadis-hadis yang paling pokok, yang mewakili hadis-hadis yang lain yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subuh ini kembali giliran untuk kita melaksanakan syarah, ya. Jadi bagi mahasiswa tiba, utamanya di semester 2 dan 4, untuk semester ini pada 1 pekan menghafal dan memurojaah, dan pekan berikutnya syarah, ya, penjelasan terhadap hadis-hadis yang mereka hafalkan. Dan ini giliran, ya, untuk penjelasannya. Walaupun seperti taklim-taklim kita sebelumnya, kita katakan bahwa hukum asal taklim ini kita laksanakan di masjid, ya, dan untuk taklim arba'in ini kita adakan di Masjid Anas bin Malik, Setiba Makassar, setiap Rabu subuh 2 kali dalam sebulan atau sekali dalam 2 pekan. Pada Rabu ini, pada subuh hari ini, kita berada di akhir dari bulan Rajab atau awal dari Sya'ban, ya. Kalau di Saudi hasil ru'yah semalam sudah terlihat hilal bulan Sya'ban, ya. Adapun di negeri kita, kami belum dengar informasi dari berbagai ormas. Tapi memang seperti yang kita sebutkan semalam, bahwa hari kita ini kalau bukan awal Sya'ban, kita berada di akhir Rajab, ya, berada di akhir Rajab. Artinya tinggal sebulan lagi, ya, kita menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Nabi SAW mempersiapkan dengan sebaik-baiknya diri beliau
di bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Semoga kita kembali bisa merasakan ya suasana-suasana yang seperti itu sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah segera mengakhiri ujian ini, cobaan ini, dan semoga kita memang termasuk orang yang pantas ya untuk keluar dari ujian ini dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang paling terakhir dalam membahas hadis arba'in ini, kita sudah membahas hadis yang ke-17. Karena itu giliran subuh hari ini adalah pembahasan singkat insyaallah hadis yang ke-18. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala dalam hadis ke-18 ini, an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan sahabat yang mulia lainnya Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, wa atbi' as-sayyi'ata, dan ikutkanlah as-sayyi'ah, perbuatan dosa, al-hasanah, dengan perbuatan kebaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan yang sudah lewat atau yang sudah terjadi. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah dengan manusia, pergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, rawahu Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan beliau mengatakan hadisnya hadis hasan. Dan di sebagian naskah dalam Sunan Tirmidzi, wa fi ba'dhin nusakh hasan sahih, dalam sebagian naskah lainnya dikatakan bahwa hadisnya derajatnya hasan sahih. Dan ini sudah pernah kita terangkan maksud dari hasan sahih. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita fahami, dan perlu untuk kita ingatkan terkait dengan hadis kita ini. Tentang keutamaan hadis ini, seperti hadis-hadis sebelumnya dan hadis-hadis yang akan datang insya-Allah dalam kitab Arba'in, bahwa ketika Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih suatu hadis untuk menjadi bagian dari hadis Arba'in, maka itu sudah cukup menjadi bukti bagaimana kedudukan hadis tersebut. Walaupun mungkin tidak kita dapatkan perkataan-perkataan secara khusus dari seorang ulama yang menyebutkan tentang keutamaan hadis tersebut, tapi ketika hadis itu sudah tercantum dalam Arba'in, maka sudah menjadi bukti keutamaan dan kedudukan hadis tersebut. Apatah lagi kalau kita melihat hadis ini, memperhatikan hadis ini paling tidak menjelaskan dua masalah yang besar, yaitu masalah takwa dan masalah husnul khuluq, masalah akhlak yang baik. Dan takwa kita tahu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Lalu apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Ya, Allah mengatakan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan ibadah? Allah mengatakan untuk kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan kita tahu penghujung kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Dunia hanyalah kehidupan untuk menentukan bagaimana kampung kita nanti. Apakah kampung bahagia, jannah, atau kampung celaka sengsara, yaitu neraka. Dan penentuannya adalah sejauh mana tingkat ketakwaan kita. Ya. Olehnya Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin, tentang surga itu adalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti takwa sangat penting karena dialah yang merupakan penentu apakah kita akan bahagia kelak di akhirat, kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya, tidak ada ujungnya, ataukah kita termasuk orang yang celaka, waliyadzubillah. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa di antara misi yang terbesar beliau diutus adalah untuk persoalan kesempurnaan akhlak. Ya, Allah itu terkait dengan akhlak ya. Nanti ya insyaallah akan kita bahas ya. Ini masalah takwanya dan menunjukkan kemuliaan juga hadis kita ini, karena hadis ini membahas persoalan akhlak, ya, persoalan akhlak yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlaq. Ya, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Dalam lafaz yang terkenal lainnya, makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti pada Nabi dan Rasul sejak dulu itu diajarkan untuk mengajarkan kepada umatnya akhlak yang mulia. Tapi kesempurnaan dari itu semuanya barulah didapatkan oleh diajarkan dan didapatkan secara sempurna pada masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ada juga insyaallah penjelasan sebentar tentang kedudukan akhlak yang mulia ini. Jadi intinya hadis kita ini adalah hadis yang sangat penting karena membahas dua masalah yang sangat mulia, masalah ketakwaan yang merupakan tujuan ibadah kita dan merupakan penentu kehidupan bahagia kita di akhirat, dan juga karena membahas persoalan akhlak yang merupakan salah satu misi utama diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadis ini Imam Nawawi rahimahullahu taala katakan diriwayatkan oleh dua sahabat, yaitu sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kalau kita melihat periwayatan dari Imam Tirmidzi, maka kita dapati beliau sebutkan ini, namun beliau menguatkan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari gurunya Mahmud bin Ghailan, bahwa periwayatan dari Abu Dzar itu lebih sahih daripada periwayatan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Namun
periwayatan Abu Dzar pun sebenarnya ada beberapa illah yang disebutkan oleh ulama kita. Namun secara umum hadis ini diterima oleh para ulama kita dan disebutkan dalam buku-buku mereka, sehingga derajat hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi minimal hasan insya-Allah, ya, dengan berbagai macam syawahid dan penguat-penguatnya. Apa sebabnya hadis ini diriwayatkan atau disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sebenarnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang berbeda. Seandainya riwayatnya sahih, ya. Dalam artian hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat yang mulia ini itu tidak secara bersamaan. Tidaklah berarti dua sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mendapatkan wasiat yang sama ini. Tapi dia dalam keadaan yang berbeda, ya. Untuk Mu'ad bin Jabal atau ya untuk Abu Dzar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan, ya, bahwa beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dan meminta pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Ya, beliau datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa cara atau apa yang harus beliau lakukan untuk bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Lalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ini, 3 pesan ini. Adapun Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dalam sebagian riwayat dikatakan pesan ini beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara rangkaian pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke negeri Yaman. Ya. Ketika beliau diutus ke negeri Yaman, beliau disampaikan berapa pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rangkaian pesannya adalah hadis kita ini. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, di antara di samping pesan-pesan yang lainnya yang kita tahu, di antara pesan yang beliau disampaikan adalah bagaimana memulai dakwah. Bagaimana memulai dengan dakwah tauhid, kemudian dakwah tentang salat, lalu tentang zakat dan seterusnya. Dan juga beliau dalam riwayat ketika bersama dengan Abu Musa diutus di Yaman, di antara pesannya adalah bagaimana memudahkan, ya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari, dan tatawwa'a wa la takhtalifa, hendaknya kamu berdua selalu sepakat dan tidak selalu berselisih. Itu pesan-pesan di antara pesan yang sahih yang kita ketahui dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, Mu'ad bin Jabal. Dan menurut riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, salah satunya adalah hadis kita ini. Ini sebab urutnya kenapa sampai disampaikan oleh Nabi, karena waktu datang atau hendak diutus, ini di antara bekal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam periwayatan yang lain disebutkan bahwa pesan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal pada saat beliau mau safar, dan tidak diterangkan safar apa, apakah waktu mau ke Yaman atau yang ke lain atau ke tempat lainnya. Tapi intinya hadis ini ala kulli hal, ya, apapun sebab urutnya, tapi intinya ketika yang memberikan wasiat dan pesan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan yang diberikan pesan adalah dua sahabat yang mulia, Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal, maka ini menunjukkan tentang pentingnya hadis kita ini, ya, pentingnya hadis kita ini, dan pentingnya kita mengambil wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 inti dari wasiat ini yang insyaallah akan kita jelaskan.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Sudah kita pernah terangkan kaidah penyebutan nama dan kunyah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in dan juga dalam Riyadhus Shalihin, bahwa ketika Imam Nawawi menyebutkan seorang perawi dari sahabat lengkap nama dan kunyahnya, maka itu menunjukkan bahwa ini pertama kali disebutkan namanya oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Ya. Karena Imam Nawawi nanti juga akan menyebutkan lagi Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini punya beberapa hadis dalam kitab Arba'in. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal juga ada hadis yang lain yang beliau riwayatkan dalam kitab Arba'in yang datang dari sumber beliau. Dan nanti tidak lagi disebutkan kunyah dari Mu'adz bin Jabal, Abu Abdurrahman. Sebagaimana Abu Dzar, karena memang terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar, maka di hadis-hadis selanjutnya nanti tidak lagi disebutkan namanya Jundub bin Junadah. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan kunyah dan nama sekaligus, maka ini memberikan isyarat bahwa ini pertama kalinya disebutkan hadis dari periwayatan keduanya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Sahabat yang mulia ini, Abu Dzar, ini salah seorang dari antara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya. Adapun namanya seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Begitu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan imam-imam yang lainnya. Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Ada yang mengatakan Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid. Ya. Wallahu ta'ala alam, namun mungkin yang pertama yang lebih tepat. Sahabat yang mulia ini, Jundub bin Junadah, yang lebih dikenal dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, awal-awal masuk Islam. Dan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan, ana khamisul Islam, saya orang yang kelima dalam agama Islam. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan saya orang yang keempat. Ya, ketika sahabat masih dihitung dengan jari, beliau termasuk orang-orang yang paling awal masuk Islam. Minas sabiqinal awwalin, dan kita tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, ya, minal muhajirina wal ansar, entah dari kalangan muhajir atau ansar. Beliau ini dari kalangan muhajirin, masih awal-awal di kota Mekah beliau sudah masuk Islam. Dan kita tahu bagaimana beratnya ujian dan cobaan para sahabat ketika awal-awal masuk Islam. Mereka berdakwah dengan sirriyah, bahkan jangankan berdakwah, beribadah pun dengan sirriyah, ya. Tapi Abu Dzar radhiyallahu anhu seorang yang punya idealisme yang luar biasa dan militansi yang sangat hebat, ya. Sehingga masih di awal-awal Islam, ketika dakwah ini masih diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi termasuk ibadah, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk mengiklankan keislamannya, ya. Dan waktu itu sempat diizinkan oleh Nabi SAW, walaupun sudah diingatkan, ya, kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri, ya. Dan beliau siap untuk itu. Dan ketika beliau umumkan keislamannya di Mekah sempat dipukul, lalu dia menikmati, ya, tanda kutip menikmati hal itu, karena beliau merasa itu adalah bagian disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Dzar juga radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang terkenal dengan dakwah beliau, ya. Dan beliau dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke kabilahnya Ghifar, ya. Dan begitu banyak orang yang masuk Islam lewat dakwah beliau radhiyallahu taala anhu. Dan hal yang istimewa juga dari Abu Dzar ini, beliau seorang sahabat yang sangat zuhud, ya, sangat zuhud dan wara', memiliki wara' yang luar biasa, utamanya dalam persoalan penyikapan terhadap dunia, ya, penyikapan terhadap dunia. Sehingga beliau terus konsisten dengan kesederhanaan beliau, kesahajaan beliau,
termasuk ketika para sahabat ya sudah mulai mendapatkan keberkahan dari hasil perjuangan mereka di masa-masa Madinah, ya, ketika sudah banyak negeri yang ditaklukkan dan beliau hadir waktu itu, ya. Beliau hadir waktu itu, namun beliau tidak mau, ya. Beliau tidak mau untuk berbanyak-banyak dengan dunia. Walaupun para sahabat tentu saja ya mereka tetap menyikapi dunia dengan sikap yang benar, ya, dan kekayaan sebagian mereka itu kekayaan yang dibenarkan dan mereka tidak lupa dengan hak-hak harta mereka. Namun Abu Dzar radhiyallahu anhu punya mazhab tersendiri, sebagaimana kata ulama kita, beliau memandang segala sesuatu yang berlebihan, melebihi kebutuhan yang kita butuhkan yang primer dari dunia ini, adalah dianggap sebagai suatu berlebihan yang tidak perlu untuk dimiliki oleh seseorang. Ya, karena beliau banyak mengkritisi ya, sebagian sahabat yang menurut beliau agak berlebihan. Ini ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu, dan beliau sampai meninggalnya pun beliau bersendirian ya dalam penyikapan beliau. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu di antara keistimewaannya juga beliau seorang yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan dalam sebuah sabda ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau minta arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk bisa mendapatkan amanah. Dan waktu itu beliau memilih minta usulan kalau bisa diamanahkan di harta anak-anak yatim. Ya, nampaknya beliau mau memanfaatkan itu untuk bisa banyak membantu orang-orang anak-anak yatim. Tapi Nabi kita SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, ya, au inni araka dhaifan. Saya melihat kamu ini lemah dalam artian kamu tidak tepat untuk tugas yang seperti ini. Ya, dan kata Nabi SAW, saya suka kepadamu, ya, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya suka kepadamu apa yang saya suka untuk diriku. Dan saya memandang kamu ini tidak tepat untuk ini. Ya, karena sebagian ulama mengatakan beliau ini mungkin karena jiwa sosialnya yang begitu luar biasa, yang kalau beliau diamanahkan seperti ini maka mungkin anak-anak yatim beliau berikan yang lebih dari hal yang seharusnya, atau belum pada saatnya lalu beliau berikan ya harta-harta kepada anak yatim. Dan ini juga pelajaran yang penting bahwa seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat soleh seperti Abu Dzar dianggap tidak cocok menjadi seorang pemimpin dalam masalah-masalah tertentu, karena kepemimpinan itu ada mauhibah khususnya, ada keterampilan khusus, ya, ada kemampuan khusus yang tidak bisa didapatkan atau dimiliki oleh setiap orang. Maka sesoleh orang apapun, ya, jika dia tidak memiliki hal yang seperti itu, maka boleh jadi dikatakan tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Dan ini kata ulama kita bukan menunjukkan aib bagi Abu Dzar, tapi justru Nabi kita SAW menempatkan beliau dengan tempat yang lain yang cocok untuk beliau. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ini wafat di tahun ke-32 Hijriah, ya, wafat di tahun ke-32 Hijriah, dan beliau meriwayatkan hadis-hadis yang cukup banyak, ya, sekitar 371 hadis yang datang dari beliau, ya, radhiyallahu ta'ala, 300 lebih hadis-hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tentang Abu Dzar. Adapun perawi yang kedua, Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kunyahnya Abu Abdurrahman, dan beliau sahabat yang mulia, seorang pemuda di kalangan sahabat. Beliau masuk Islam dalam usia 18 tahun, dan beliau masuk Islam di Bai'ah Aqabah Tsaniyah.
sebelum perang Badar. Makanya beliau sudah ikut dalam perang Badar. Adapun beliau ini orang penduduk Madinah. Ya, beliau penduduk Madinah dan dikatakan beliau salah seorang kader-kader awal dari duta dai yang pertama yang dikirim ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, salah satu kader yang beliau ciptakan, yang beliau munculkan dari hasil tempaan dakwah dan tarbiyah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah sahabat yang satu ini, sahabat yang sangat mulia, Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pemuda yang tumbuh beribadah dalam tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Masa mudanya beliau habiskan untuk ibadah, masa mudanya beliau habiskan untuk ilmu, masa mudanya beliau habiskan untuk berkhidmat di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beliau dalam usia 18 tahun sudah masuk Islam dan sudah terlibat langsung dalam dakwah-dakwah, bahkan misi-misi besar yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang paling menonjol pada diri Mu'ad bin Jabal adalah kecerdasan beliau dan kedalaman ilmu beliau. Sampai-sampai dalam beberapa riwayat dikatakan beliau adalah afqahun nasi bil halali wal haram. Manusia yang paling faqih dalam persoalan halal dan haram. Walaupun dalam sebagian riwayat ada perbincangan tentang sanadnya, namun cukup banyak riwayat yang menyebutkan seperti itu. Bahwa beliau adalah orang yang paling faqih. Di antara sahabat dikatakan orang yang paling faqih adalah tentang masalah halal dan haram adalah sahabat Mu'ad bin Jabal ini radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan istaqri'ul Qur'ana minal arba'ah. Ambil Quran, talaqi Al-Quran dari 4 orang. Ya. Yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, dan sahabat yang satu ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat jelas tentang kualitas keilmuan beliau radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi duta ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana, menjadi seorang muallim, bahkan menjadi seorang qadhi di negeri Yaman radhiyallahu anhu. Dan di antara keistimewaan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau juga adalah seorang yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Abu Dzar. Ya, dan ini istimewanya hadis kita ini diriwayatkan oleh 2 sahabat yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk Mu'ad bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Ya, saya mencintai wahai Mu'ad bin Jabal. Fala tada'anna an taqula fi duburi kulli solah, maka jangan kamu lupa kalau setiap akhir dari solatmu membaca Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku untuk banyak berzikir kepadamu dan banyak bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku. Ini doa yang luar biasa, zikir yang sangat penting untuk kita baca di akhir solat kita, di bagian-bagian akhir solat kita sebelum salam, dan sebagian mengatakan setelah salam. Dan ini datang dari Mu'ad bin Jabal, dan ketika Nabi SAW meriwayatkannya, beliau mengatakan, saya cinta kepadamu wahai Mu'ad. Ya, makanya Mu'ad bin Jabal dan orang-orang yang perawi setelahnya ketika mau memesankan hadis ini, mau menyampaikan hadis ini kepada yang lainnya, maka dia juga mengatakan, saya cinta kepadamu. Ini termasuk hadis yang musalsal ya, dalam mustalahul hadis. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad tidak menghalangi beliau untuk mengutus Mu'ad dan harus berpisah dengan Mu'ad. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentu saja nyaman bersama dengan Rasulullah, nyaman bersama dengan Masjid Nabawi, ya, berada di kota Madinah. Namun karena tujuan dakwah, misi dakwah, beliau akhirnya diutus ke Yaman. Dan dikatakan sampai wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
dan setelah itu baru beliau balik ke Madinah, dan setelah itu akhirnya beliau diutus ke Syam, negeri Syam. Dan di Syam inilah beliau mengakhiri hidupnya. Ya, Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia, menceritakan bagaimana beliau pertama kali ketemu Mu'adz bin Jabal di Damaskus. Beliau mengatakan, saya memasuki masjid, lalu saya melihat banyak orang-orang tua yang berdiskusi, lalu ada seorang pemuda tampan yang berada di sekitar mereka, berdiam diri dan tidak ikut dalam diskusi tersebut. Namun ketika ada permasalahan yang terjadi di antara orang-orang tua yang sedang berdiskusi, semuanya merujuk kepada pemuda yang tampan tersebut, pemuda yang tenang tersebut. Lalu dia bertanya-tanya, Abu Idris Al-Khawlani bertanya-tanya, siapa orang ini? Ya. Lalu akhirnya dikatakan bahwa dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, sehingga keesokan harinya beliau berniat untuk ketemu langsung, bercepat-cepat ke masjid, dan akhirnya ketemu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu dia sampaikan bahwa saya cinta kepadamu karena Allah. Lalu Mu'adz bin Jabal menyampaikan kepada Abu Idris, bergembiralah karena saya telah mendengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi bahwa pasti Allah mencintai orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah, saling bermajlis karena Allah, dan seterusnya. Itu kiprah beliau di Syam, sangat jelas ya keilmuan beliau. Dan puncak dari itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk menguji beliau dengan penyakit taun, ya, penyakit taun. Penyakit yang menular, yang luar biasa, yang mematikan begitu banyak orang pada masa itu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salah seorang di antara mereka yang wafat pada waktu tersebut. Beliau radhiyallahu taala anhu mati, meninggal dunia dengan wabah taun. Dan ini salah satu kabar gembira tentunya untuk beliau, karena dalam banyak riwayat orang yang bersabar dengan penyakit taun dia akan mendapatkan syahid fi sabilillah. Walaupun beliau tidak meninggal di medan peperangan sebagaimana sebagian sahabat, tapi beliau akan mendapatkan syahidul akhirah, ya, syahid di akhirat kelak, pahala syahid di akhirat karena wafat dalam musibah penyakit taun. Beliau wafat dalam usia yang masih sangat belia, yaitu usia 33 tahun atau 34 tahun. Ini usia-usia penduduk surga nanti, 33 tahun. Dan sebagian mengatakan paling maksimal umur beliau waktu meninggal adalah 38 tahun, ya, 38 tahun. Tapi nampaknya kisaran 33 dan 34, ya. Ala kulli hal 33 atau 34 atau 38 ini masih umur syab, masih umur pemuda. Ya, masih di bawah 40 tahun. Dan bisa kita bayangkan, ya, usia yang sangat belia, tapi sudah dikatakan orang yang sangat faqih dan ilmunya terus kita dapatkan, ya, usia yang sangat singkat untuk ukuran kita, namun warisannya begitu luar biasa kepada umat radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di tahun 18 Hijriah, dan hadis yang beliau riwayatkan sekitar 137 hadis, ya, tidak sebanyak Abu Dzar, namun ilmu beliau begitu banyak tersebar. Kedua sahabat ini mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Wasiat yang pertama yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini wasiat yang sangat penting. Wasiatnya adalah wasiat takwa. Dan wasiat takwa sebagaimana yang kita ketahui, wasiatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiatnya Allah kepada orang sejak dulu sampai orang yang datang belakangan. Allah katakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
dan telah kami wasiatkan kepada Allah, kata Allah, kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Dan kalian maksudnya umat Islam, umat yang paling belakangan. Makanya ini wasiat lil awwalina wal akhirin. Wasiat taqwa adalah wasiat yang disampaikan oleh Allah langsung kepada orang-orang dulu dan orang-orang yang datang belakangan. Anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Dan ini wasiat yang jami'ah, wasiat yang menyeluruh, ya, wasiat yang menyeluruh, wasiat yang paling luas cakupannya. Oleh karenanya, jika kita dimintai wasiat dan cuma satu permintaannya, maka bagus kalau kita berikan wasiat takwa, karena itu wasiat yang paling luas cakupannya. Ya. Dan ini wasiat yang selalu diwasiatkan oleh Nabi kita SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, wasiat tentang bertakwa. Dan ini wasiat cocok untuk semuanya. Ya. Karena jangan sampai ada orang merasa tersinggung yang ketika dia diajari untuk bertakwa. Bertakwalah. Ya. Karena memang semua kita butuh untuk takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran saja begitu banyak perintah untuk bertakwa. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Ya, orang yang beriman, orang manusia semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan manusia yang paling mulia pun, Nabi kita Muhammad SAW, Allah katakan, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya. Ya ayyuhan nabi ittaqi rabbakum. Ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita saja diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang celaka adalah orang yang ketika dipesankan untuk takwa justru tersinggung dan marah. Ya. Wa minan nasi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang di antara manusia, ya. Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Ya. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di antara ciri-ciri manusia, ya, yang merusak di muka bumi ini, kalau dikatakan kepada mereka wa idza qila lahu, dan jika dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism, ya, kesombongannya itu lebih mendominasi dirinya dan dia marah ketika dinasihati seperti itu, maka kata Allah, cukuplah neraka jahanam baginya, ya. Waliyadzubillah. Dan wasiat takwa ini dianjurkan dalam munasabah-munasabah yang resmi. Makanya dalam khutbah Jumat, di antara rukun khutbah bagi sebagian ulama kita, ya, termasuk utamanya di mazhab Syafi'iyah, adalah perintah untuk bertakwa. Ya, perintah untuk bertakwa. Walaupun maksud dari perintah untuk bertakwa ini, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak harus dengan lafaz-lafaz takwa, tapi intinya adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam khutbah hajah yang kita kenal, khutbah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada 3 ayat yang selalu dibaca dalam khutbatul hajah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ittaqu, ya, wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya, semuanya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pentingnya perintah dan wasiat untuk takwa ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan takwa, ya? Ada beberapa definisi-definisi yang terkenal dari ulama kita, bahkan dari sebagian sahabat tentang takwa. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa takwa adalah an yuta'a wa la yu'sa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa an yushkara
wala yukfar, disyukuri dan tidak dikufuri. Wa an yuzkara wala yunsa, dan diingat selalu dan tidak dilupakan. Ada 3 menurut Abdullah bin Mas'ud, dan ini disebutkan oleh ulama kita ketika menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Imam Abdullah bin Mas'ud mengartikan adalah an yuta'a wa la yu'sah, Allah ditaati dan tidak dimaksiati, wa an yushkara wa la yukfar, disyukuri dan tidak dikufuri, wa an yudhkara wa la yunsa, selalu diingat dan tidak dilupakan. Itulah makna takwa. Dan ada juga makna takwa yang dinisbatkan oleh sebagian kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walaupun penisbatan ini masih perlu tahqiq, namun terkenal ya, bahwa Ali mengatakannya bahwasanya takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Bahwa takwa adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah al-jalil. Walaupun ini di antara hal yang diragukan oleh ulama kita kebenaran penisbatannya kepada Ali radhiyallahu anhu, karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan Al-Jalil adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ala kulli hal ini disebutkan ya, bahwasanya takwa menurut versi, salah satu versi yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan Quran dan sunnah, wal amalu bit tanzil. Dan yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, selalu merasa cukup, tidak tamak terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah wal istidadu li yaumi ar-rahil, dan selalu bersiap-siap untuk hari akhirat kelak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana sebenarnya hakikat takwa? Ya. Lalu beliau memberikan gambaran kepada Ubay bin Ka'ab, bagaimana keadaanmu kalau kamu berjalan di jalan-jalan yang banyak durinya, banyak rintangan dan gangguannya, apa yang kamu lakukan? Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya akan berhati-hati melihat jalan itu dengan baik-baik dan berusaha untuk menghindari duri-duri, onak, rintangan yang ada di depan saya di jalanan tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah hakikat takwa. Ya, ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita tahu ada rambu-rambu syariat yang ada di depan kita, maka setiap kita melangkah, setiap kita berkata, kita senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam syair yang terkenal dikatakan, khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha wasna kamashin fawqa ardi syaukati yahdar ma yara la tahtakiranna minal saghirati fa innal jibala minal hasa. Ya. Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, tinggalkan dosa-dosa itu yang besar maupun yang kecil, atau yang kecil maupun yang besar. Wasna, dan perbuatlah kamashin, seperti kamu seorang yang berjalan fawqa ardi syaukah, yang berjalan di jalan yang banyak durinya, yahdar ma yara, dia selalu takut-takut dengan apa yang dia lihat dari onak duri yang ada di depannya, maka dia selalu berhati-hati. Ya. Dan jangan kamu mandang enteng dosa walaupun kecil. Fa inna al-jibala minal hasa, karena gunung itu asalnya juga dari kerikil-kerikil yang kecil dan akhirnya menumpuk dan membesar menjadilah gunung. Ya, itu di antara pesan takwa yang dikenal. Dan di antara makna takwa yang dikenal juga, salah satu definisi yang baik yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Talq bin Habib, yang mengatakan bahwa takwa adalah an ta'mal ala nurin minallah, kamu mengamalkan sesuatu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu tarju thawaballah, ya, kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu meninggalkan suatu amalan ala nurin minallah, juga didasari dengan cahaya dari Allah,
khaufan min iqabillah, karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya melaksanakan perintah dan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan di atas dasar ilmu yang benar, ya, di atas dasar ilmu yang benar. Dan dari semua ini disimpulkan oleh banyak ulama kita. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan hakikat takwa adalah kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya. Kita senantiasa berhati-hati dan selalu siap untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itulah hakikat makna takwa. Karena dari kata-kata ittaqa, yattaqi, artinya seorang yang selalu berhati-hati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau kita kembali pada sababu wurudil hadis, sebab turunnya hadis ini, maka jika benar sababul wurud yang telah kita sebutkan tadi, munasabahnya jelas, ya, bahwa seseorang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Karena dua sahabat yang mulia ini selama ini bersama dengan Nabi SAW dengan segala macam bentuk keiltizamannya, ibadah-ibadah yang dilakukannya dan sunnah-sunnah yang dihidupkannya. Namun sekarang akan meninggalkan Madinah, akan meninggalkan Nabi SAW. Maka nampaknya Nabi SAW mau ingatkan agar dia bisa tetap konsisten sebagaimana ketika berada di tengah-tengah Nabi SAW. Dan ini yang kadang menjadi persoalan bagi kita. Kita kadang berada di lingkungan-lingkungan yang kondusif untuk keimanan kita. Begitu solehnya kita, begitu takwanya kita, begitu semangatnya kita beribadah. Namun ketika kita berpisah dengan lingkungan tersebut, dengan orang-orang soleh tersebut, kadang kita mendapati diri kita sangat lemah di hadapan maksiat-maksiat, di hadapan berbagai macam godaan-godaan dan syahwat-syahwat duniawi ini. Maka itu tidak boleh menjadi alasan, karena ketakwaan pada hakikatnya adalah keterkaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi para hambanya. Ya, maka jangan menjadi alasan lingkungan, kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita tidak bertakwa. Ingat, takwa kita adalah karena Allah, dan takwa kita adalah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengawasi hamba-hambanya di mana saja hambanya itu berada. Ya. Dan tidak mengapa kadang, ya, seseorang dalam kondisi yang kelihatan kurang ideal, namun itu dia lakukan sekali-kali. Ya. Tidak mengapa kadang seseorang berada dalam suasana yang kelihatannya kualitas ibadahnya atau tidak terlalu maksimal dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan ini bisa difahami dari hadis Nabi SAW yang terkenal ketika seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini pernah datang keluar dari rumahnya mau menemui Nabi SAW. Lalu di tengah jalan ketemu dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, apa gerangan yang mengeluarkan kamu dari rumahmu pagi ini? Dia katakan, nafaqa Hanzalah. Ya, Hanzalah sudah munafik. Kaget, ya, Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan pernyataan tersebut. Lalu dikatakan, apa sebenarnya yang kamu maksudkan bahwa kamu telah munafik? Hanzalah mengatakan, saya ini kalau bermajlis dengan Nabi SAW, maka hati saya begitu peka, hati saya begitu khusyuk, dan surga dan neraka seakan-akan berada di pandangan saya, berada di depan saya. Namun kalau saya sudah pulang ke rumah saya, lalu bergaul dengan istri dan anak-anak, bercengkrama dengan mereka, maka hilang lagi semua gambaran surga dan neraka itu. Saya terlena, ya, nampaknya begitu, ya, menurut beliau, dengan dunia, dengan anak-anak, sehingga hati saya lagi tidak sepeka dan tidak sehidup ketika saya berada di lingkungan Nabi SAW. Begitu kurang lebih yang beliau maksudkan dari keluhan beliau. Dan ini beliau anggap sebagai munafik, karena kualitas imannya pada saat di hadapan Rasulullah, di majlis Rasulullah, tidak sama ketika beliau sudah pulang ke rumah.
Mendengarkan hal itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau begitu berarti saya juga telah munafik. Ya. Maka ini perlu kita adukan kepada Nabi SAW bagaimana solusinya dan bagaimana sikap yang benar dalam masalah ini. Lalu keduanya datanglah kepada Nabi SAW dan Nabi SAW mendengarkan dan akhirnya mengatakan sa'ah wa sa'ah. Ya, sa'ah wa sa'ah. Artinya sekali-kali ya, dalam suasana majlis memang kita begitu khusyuk, dalam solat kita kadang menangis, dalam suasana ibadah hati kita begitu berada pada kondisi yang puncak, yang terbaik. Lalu ketika kita dalam keadaan santai, kadang ya ada beberapa hal yang kita lakukan, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi yang penting selama kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, ada suasana-suasana kita kadang santai bersama dengan keluarga, bercanda dengan mereka, tidak mengapa. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah sa'ah wa sa'ah. Tapi tentu saja bukan dalam maksiat, ya. Dan itu tidak berlebihan, itu dibolehkan. Walaupun beliau mengatakan seandainya kalian senantiasa menjaga apa yang saya sampaikan, maka tentu malaikat akan senantiasa menyertai kalian di mana saja kalian berada, di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan, kalian disapa, kalian dijabat tangan oleh malaikat dan seterusnya. Tapi istifadah ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis Handhalah, bahwasanya sekali-kali keluar dari suasana keseriusan dalam ibadah, kekhusyuan dalam ibadah, kondisi puncak keimanan dan ketakwaan itu bisa ditolerir selama kita tidak jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dan kita sudah sebutkan tadi bagaimana pentingnya takwa, dan di samping dia adalah sebab untuk masuk surga, dan juga takwa adalah penentu derajat tinggi di surga kelak. Ya, makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan beliau pernah ditanya tentang apa yang memasukkan orang ke dalam surga. Apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau mengatakan dua hal. At-taqwa wa husnul khuluq. Ketakwaan dan akhlak yang baik. Ya. Persis dengan hadis kita ini. Pesannya adalah takwa dan husnul khuluq. Dan ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Dengan Allah begitu takwa, dengan manusia begitu baik budi pekerti dan etikanya. Ittaqillah haitsuma kuntah. Lalu kata Nabi SAW, potongan hadis yang kedua ini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan tersebut. Dan ini hikmah yang luar biasa dari Nabi kita SAW. Pesan pertama, beliau sudah wanti-wanti sejak awal. Di mana saja kamu berada, takwalah kepada Allah. Jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi beliau faham betul hakikat manusia yang kadang lalai, kadang bersalah. Maka beliau memberikan pesan kedua, ikutkan kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan tadi. Jadi tadi beliau sudah memesankan harus takwa betul di mana saja, jangan sampai jatuh kepada maksiat. Tapi wasiat kedua justru jika kamu telah berbuat kesalahan, maka ikutkan kesalahan dengan kebaikan. Maka ini mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah. Kita selalu mengajarkan hal yang paling ideal sebelumnya. Namun kita juga perlu mengetahui keadaan-keadaan pengecualian. Dan kita berikan ruang bagaimana ketika seseorang jatuh atau tidak sempat melakukan hal yang ideal tersebut. Apa solusi selanjutnya? Ya. Ketika seseorang ternyata sudah berusaha untuk bertakwa, lalu ternyata dia sempat lalai, lalu jatuh ke dalam sebuah kesalahan, maka apa solusi berikutnya? Jangan kita jatuhkan dia ke dalam lubang lebih jauh. Ya. Jangan kita membantu dia untuk lebih terperosok ke dalam lubang kemaksiatan tersebut. Angkat dia dan bangkitkan dia dari kelalaiannya dengan ajak dia untuk melakukan kebaikan yang merupakan sebab terhapusnya kesalahan.
wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha tamhuha. Dan ini sesuai dengan firman Allah di akhir-akhir surat Hud ketika Allah mengatakan innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Dan ini Allah sebutkan ketika telah menyebutkan perintah untuk solat, dan berlaku turun pertama kali ketika ada seorang sahabat yang jatuh ke dalam maksiat, lalu Nabi SAW mendiamkannya, lalu dia ikut solat bersama Nabi SAW. Lalu ketika bertanya, apa hukuman saya Rasulullah? Rasulullah telah mengatakan, kamu telah ikut solat, dan solat menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya. Ulama kita khilaf tentang makna dari hasanah dalam hadis kita ini. Wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa yang dimaksudkan dengan hasanah? Sebagian mengatakan yang dimaksudkan dengan hasanah sini adalah taubat. Taubat kepada Allah. Karena taubatlah yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, taubatlah yang bisa menghapuskan kesalahan. Makna kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa hasanah yang dimaksudkan adalah kebaikan, amal soleh, amal kebaikan. Dan amal kebaikan dari hadis ini dan dari hadis-hadis dan dalil-dalil yang lain memang bisa menghapuskan kesalahan, ya, bisa menghapuskan kesalahan. Walaupun ulama kita mengatakan bahwa kesalahan yang bisa dihapuskan oleh amal soleh adalah kesalahan di bawah dari dosa-dosa besar. Adapun dosa besar maka wajib didahului dengan tobat, baru diampunkan dosa-dosa tersebut. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan tobat. Artinya seorang yang mungkin belum menyatakan tobatnya, tapi dia melakukan kebaikan setelah jatuh dalam kesalahan, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini banyak kita dapatkan dalam beberapa hadis-hadis yang menjelaskan ketika solat umpamanya menghapuskan dosa-dosa, bahkan wudu, ya, wudu itu, ya, wudu yang baik, membaca wudu yang benar, lalu lalu solat wudu setelah itu, maka dia akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan beberapa ibadah, ya, puasa umpamanya, puasa menghapuskan dosa, ya, puasa menghapuskan dosa, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, ya, puasa Syura, ya, puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun, ya, dan beberapa ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu nasihat untuk kita semuanya, bahwa ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, setelah kita senantiasa berupaya untuk jauh dari kemaksiatan, lalu kodrat kita sebagai manusia yang lemah, kadang saja lalai dan kadang saja jatuh, maka jangan kita membiarkan kita terlalu jauh dari syariat ini. Jangan kita menjadikan itu alasan, apa boleh buat, saya sudah terjatuh, saya sudah menjadi seorang pendosa, saya sudah menjadi seorang yang tidak baik, saya menjadi seorang yang bukan lagi orang yang soleh, maka mungkin ini sudah takdir saya, biarlah saya dengan keadaan saya, dan saya malu lagi untuk bergabung dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak. Ketika kita jatuh, maka kita segera tersadar, lalu kita segera bangkit, ya, untuk melakukan kebaikan sebagai penghapus dosa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia melakukan dosa, bahkan di sini katakan fahisyah, ya. Fahisyah kata ulama kita adalah dosa-dosa yang besar. Aw zalamu anfusahum, atau dia melakukan dosa kecil, buat kezaliman terhadap dirinya. Zakarullah, segera ingat Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, dan segera beristighfar kepada Allah, dan lakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Ini prinsip seorang muslim, dan jangan sampai dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita, ya, waliyadzubillah. Karena itulah sebab seseorang dicampakkan ke dalam neraka, ya. Yang terakhir, kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bekal yang terakhir bagi seseorang yang hidup di muka bumi ini, di mana saja dia berada, entah di kampungnya, di negeri asalnya, atau di kampung orang lain, di samping ketakwaan kepada Allah dan senantiasa menjaga diri kita untuk takwa dan komitmen dengan syariat,
maka di antara bekal yang sangat penting kita miliki untuk berada di tengah-tengah manusia di mana saja berada adalah bekal husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dan inilah yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sangat dicintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin azim. Kamu berada pada akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat agung, sangat besar. Dan orang yang berakhlak yang baik itu akan dicintai oleh orang banyak, ya. Karena kita sangat dapatkan begitu banyak dalil-dalil tentang keutamaan akhlak-akhlak yang baik, ya. Ketika Nabi kita SAW menjelaskan siapa manusia yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat, beliau mengatakan ahasinukum akhlaqa, ya, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang banyak ibadah tapi tidak baik akhlaknya, pernah Nabi kita SAW mengatakan di neraka, ya. Orang yang mungkin bagus ibadah solatnya, bagus ibadah puasanya, tapi suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, dan tidak baik akhlaknya kepada orang lain, maka dia terancam dengan neraka. Sebaliknya, seorang yang mungkin ibadah sunnahnya tidak terlalu istimewa, namun dia memiliki akhlak yang sangat baik, kata Nabi SAW dalam hadis Ashabus Sunan, innal rajul atau innal abdah la yablughu bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seseorang itu, seorang hamba dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajat seorang yang shaim, orang yang rajin puasa sunnah, wal qaim, orang yang rajin melakukan solat-solat sunnah, utamanya tahajud, ya. Jadi ada seorang yang mungkin kita lihat tidak terlalu istimewa ibadahnya, tapi dengan akhlak yang baik dia bisa mencapai derajat tersebut. Dan ini salah satu mungkin buktinya adalah hadis yang terkenal, ya, hadis ketika Nabi kita SAW mengatakan ada seseorang yang penghuni surga yang akan masuk ke dalam masjid kita. Lalu ketika dilihat ternyata seorang yang tidak dikenal dengan ibadah yang istimewa. Dan Abdullah bin Amr bin As ketika menelusuri dan mencoba mengecek di rumahnya dan nginap di sana, ternyata memang demikian, ibadahnya tidak terlalu istimewa, tapi ternyata memiliki akhlak yang sangat mulia, kedermawanan, dan di antaranya kedermawanan hatinya terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak pernah ada memiliki rasa dendam, kebencian, hasad kepada saudara-saudaranya. Dan itu sedekah yang luar biasa, ya, ketika dia menyedekahkan kehormatannya untuk saudara-saudaranya, tidak pernah memiliki rasa dendam kepada mereka. Ini husnul khuluq, ya, husnul khuluq. Husnul khuluq ini intinya adalah akhlak yang baik, ya. Dan ada sebagian ulama kita mengatakan yaitu senantiasa membagi-bagi kebaikan, senantiasa berwajah cerah kepada saudara-saudara kita dan seterusnya. Tapi sebenarnya husnul khuluq ini pertama mi'yarnya, tolok ukurnya adalah akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana itu? Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak-akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau berhias dengan akhlak yang mulia ini, husnul khuluq adalah baca bagaimana akhlak-akhlak yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan bagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia yang dimulai dengan akhlak kepada keluarga, kepada kerabat dekat, bahkan kepada semuanya, termasuk kepada musuh pun segan dan tahu betul bagaimana luar biasanya akhlak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dahulukan orang yang terdekat sebelum yang lain. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya dengan keluarganya, dan akulah orang yang paling baik akhlakku terhadap keluargaku. Dan yang kedua, tolak ukurnya adalah hal yang mungkin terkait dengan urf. Urf adalah kebiasaan yang baik di tengah-tengah manusia selama tidak melanggar syariat. Dan itu seorang yang mau memiliki akhlak yang baik, pertama jadikan tolak ukurnya adalah akhlak-akhlak yang mulia yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Setelah itu ada yang namanya norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, dan tata krama yang dikenal di tengah masyarakat tertentu. Dan ini kadang berbeda dari satu tempat dan dari satu daerah
dan dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinamakan secara urf, ya, sesuatu yang muru'ah, umpamanya suatu hal yang akhlak yang baik. Maka tidak mengapa kita memperhatikan hal yang seperti itu selama, sekali lagi, tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi ada mungkin orang ketika mengajarkan keramah tamahan, ya, keakraban, ya, mungkin senyum, berjabat tangan, ya, laki dan perempuan tanpa batas, ini tentu saja bertentangan, ya, karena adalah hadis yang melarangnya. Jadi hukum asal adalah uruf, kebiasaan yang baik yang dikenal di kalangan masyarakat, hendaknya kita tetap budayakan dan kita akomodir, kita ambil, kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Inilah yang akan menjadi hiasan pada diri seseorang, menjadi bekal yang sangat penting dalam kehidupannya, sehingga kapan seseorang memiliki ketiga hal ini, melaksanakan ketiga hal ini, maka dia akan bahagia, dia tidak akan takut dimanapun dia berada. Dia sudah memiliki bekal, ya, untuk takwa kepada Allah dan untuk senantiasa memperbaiki dirinya dan untuk bergaul dengan manusia. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita menunaikan 3 hak. Hak yang pertama adalah hak kepada Allah, ittaqillah haitsu ma kunta. Hak kedua adalah hak diri kita, yaitu wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bagaimana kalau kita jatuh, jiwa kita punya hak untuk kita bangkit lagi, ya, kita istighfar dan memperbaiki diri kita. Ini hak jiwa untuk selalu dalam keadaan ideal untuk ketaatan kepada Allah. Dan hak yang ketiga yang kita tunaikan, yang diajarkan dalam hadis kita ini adalah hak kepada sesama manusia. Wa atbi'is sayyi'ata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis yang sangat singkat ini tapi maknanya sangat luar biasa, adalah bekal bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupannya di dunia yang fana ini, dimanapun dia berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa komitmen dengan syariatnya, bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Senantiasa kita jadikan pengawasan Allah adalah yang terpenting, jauh, walaupun kita jauh dari jangkauan dan pantauan manusia, tapi hati kita senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah. Maka kita senantiasa komitmen dengan syariatnya dimanapun kita berada. Kita malu ketika bermaksiat kepadanya dimanapun kita berada, karena kita yakin Allah melihat kita. Yang kedua, jika saja kita jatuh, maka jangan kita berlama-lama, segera bangkit, perbaiki diri kita, dan lakukan kebaikan sebagai penghapus dari dosa kita. Dan ketika dosa kita adalah besar, maka jangan lupa memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan yang ketiga, mari kita tunjukkan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Di sini dikatakan wa khaliqin nas, kepada semua manusia. Tentu saja kepada keluarga, tentu saja kepada kaum muslimin, dan juga Islam mengajarkan bagaimana berakhlak yang mulia kepada orang-orang di luar Islam. Sungguh luar biasa wasiat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Semoga kita bisa mengambil keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar dan kepada Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.